Toprak semakin dekat dengan hari uji cobanya dengan MotoGP. Minggu ini, pembalap Turki itu bakalan turun memakai motor Yamaha MotoGP untuk menyesuaikan diri dengan tunggangan barunya tahun depan. Dan kira-kira pakai inline 4 atau V4 ya. Dan juga ada Acosta, pembalap bertalenta yang tak pernah podium, tak pernah juara, memiliki kesempatan terakhirnya untuk mencicipi juara akhir pekan nanti. Bisakah? Atau apa selagi seperti yang sudah-sudah? Dan juga ada Jorge Martin yang berjuang untuk kembali balapan secepat mungkin. Dan juga masih ada berita-berita lainnya. Seperti apa lengkapnya, kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Dunia motorsport sedang bergetar oleh kabar besar Toprak Razgatlioglu, juara dunia Superbike 3 kali, akhirnya akan mengambil langkah monumental menuju panggung MotoGP. Akhir pekan ini, di Motorland Aragon yang legendaris, sang pembalap Turki itu akan mengenakan warna kebesaran Yamaha untuk melakukan uji coba privat yang sangat dinantikan. Tes yang digelar selama Minggu dan Senin ini menjadi momentum penting dalam karir Toprak, menandai transisinya di dunia Superbike menuju atmosfer MotoGP yang jauh lebih intens dan kompetitif. Ini juga akan menjadi pertemuan pertamanya dengan motor MotoGP sejak bergabung dengan Yamaha pada awal 2023. Taruhannya jelas besar. Toprak ingin membuktikan bahwa bakatnya yang luar biasa di lintasan Superbike bisa diterjemahkan dengan sukses ke level tertinggi balap motor dunia. Namun, keseruannya tidak berhenti di situ. Setelah sesi 2 hari di Aragon, Toprak dijadwalkan melakukan uji coba 1 hari di Valencia, sirkuit Ricardo Tormo, tempat para pembalap MotoGP biasanya menutup musim. Di sanalah dia akan benar-benar mengukur kemampuannya melawan para rival baru di kelas Premier. Antusiasme publik dan para pakar balap pun memuncak, karena semua ingin tahu sejauh mana kemampuan Toprak di atas mesin MotoGP. Lebih menarik lagi, kabar dari lingkungan internal Yamaha menyebutkan bahwa Toprak mungkin akan mendapatkan tambahan hari uji coba di luar jadwal resmi Aragon dan Valencia. Sebagai pabrikan yang masih memiliki status konsesi D hingga tahun 2026, Yamaha punya hak istimewa untuk melakukan uji coba privat tambahan bersama para pembalap pabrikan mereka, termasuk Fabio Quartararo, Alex Rins, dan Jack Miller. Keuntungan regulasi ini jelas bisa menjadi senjata penting Yamaha dalam mempersiapkan motor kompetitif untuk musim mendatang. Meski begitu, satu pertanyaan besar masih menggantung. Mesin seperti apa yang akan digunakan Toprak selama uji coba ini? Apakah Yamaha akhirnya akan menurunkan prototipe mesin V4 yang sudah lama dirumorkan, atau tetap setia dengan konfigurasi inline 4 klasik mereka? Yamaha belum mengeluarkan pernyataan resmi, dan hal ini membuat fans serta rival sama-sama menunggu dengan tegang. Namun di balik euforia ini, situasi kontraktual Toprak menambah lapisan drama tersendiri. Pembalap Turki itu masih terikat kontrak dengan BMW di Superbike hingga 1 Januari 2026. Sehingga, langkahnya ke MotoGP belum bisa dibicarakan secara terbuka. Dia harus berhati-hati dalam setiap pernyataan publiknya, bahkan ketika dunia balap sudah mulai berspekulasi soal masa depannya. Kini, dengan hitungan mundur menuju akhir pekan uji coba yang semakin dekat, semua mata tertuju ke Aragon. Apakah Toprak Razgatlioglu akan mampu menaklukkan tantangan MotoGP seperti yang dilakukan di Superbike? Apakah fase uji coba ini akan menjadi awal dari babak baru antara Yamaha dan sang bintang Turki? Satu hal yang pasti, semangat kompetisi akan kembali menggema di Aragon. Dunia MotoGP bersiap menyambut potensi bintang besar berikutnya. Berita kedua, musim MotoGP 2025 semakin panas, dan kini semua sorotan tertuju pada Pedro Acosta. Pembalap muda sensasional dari Red Bull KTM Factory Racing itu, yang dikenal dengan julukan hiu dari Mazzaron, Acosta telah menjadi simbol generasi baru MotoGP, cepat, cerdas, dan penuh determinasi. Dengan hanya 2 seri tersisa di kalender, tekanan semakin meningkat bagi sang rookie fenomenal yang masih berburu kemenangan perdananya di kelas Premier. Perjalanan Acosta musim ini benar-benar menggambarkan drama klasik seorang talenta besar yang sedang menanjak. Dari seri ke seri, dia terus menunjukkan kemampuan luar biasa, cepat di kualifikasi, tajam dalam pertarungan, dan hampir selalu tampil di grup terdepan. Namun, meski sudah mengoleksi podium demi podium, trofi kemenangan itu tetap menjauh. Menjelang penutupan musim, Acosta kini hanya punya 2 kesempatan tersisa. Grand Prix Portugal di Portimao yang akhir pekan ini, dan juga Valencia seminggu kemudian. 2 trek yang menyimpan banyak kenangan dan perjalanan karirnya.
Musim ini, Acosta telah menorehkan rekor baru sebagai pembalap Spanyol dengan jumlah podium terbanyak dalam satu musim tanpa kemenangan. Sebuah catatan yang terasa manis sekaligus menyakitkan. Padahal di kategori sebelumnya, Acosta terkenal cepat beradaptasi. Dia meraih kemenangan pertamanya di Moto3 hanya pada balapan keduanya, dan juga di Moto2. Kemenangan itu datang di balapan ke-8. Namun di MotoGP, medan pertempuran tertinggi dunia balap motor segalanya jauh lebih kompleks. Dan kini Portimao kembali menjadi panggung harapan. Sirkuit bergelombang di pesisir Algarve ini memiliki makna istimewa bagi Acosta. Di trek inilah, pada musim 2024, dia meraih podium MotoGP pertamanya bersama gas-gas Tech3, KTM, membuka jalan menuju 5 podium dalam musim debutnya yang luar biasa. Lebih jauh lagi, Portimao selalu punya kisah manis bagi Acosta. Dari kemenangan Moto3 hingga podium Moto2 dan MotoGP. Trek ini ibarat jimat keberuntungan yang berkali-kali menjadi titik balik dalam karirnya. Tak hanya bagi Acosta, KTM juga punya sejarah gemilang di Portimao. Miguel Oliveira masih diingat sebagai pahlawan tuan rumah yang membawa kemenangan bersejarah bagi KTM di Portugal. Maka, jika ada tempat di mana kombinasi antara Acosta dan KTM bisa meledak, menjadi kemenangan pertama, Portimao adalah kandidat terkuatnya. Di sisi lain, tekanan tak hanya datang dari ambisi pribadi. KTM saat ini sedang bersaing ketat dengan Aprilia dalam perebutan posisi kedua konstruktor, hanya berada di belakang Ducati yang masih mendominasi. Artinya, performa Acosta bukan cuma penting untuk karir pribadinya, tapi juga krusial bagi KTM dalam mempertahankan statusnya sebagai salah satu pabrikan terbaik musim ini. Berita ketiga, musim MotoGP 2025 menjadi perjalanan penuh emosi bagi Jorge Martin, sang juara dunia yang baru saja mencapai puncak karirnya. Namun, hanya beberapa bulan setelah meraih gelar impian, kehidupan Martin di lintasan berubah drastis. Dalam sebuah insiden dramatis sprint Motegi, Jepang, dia mengalami patah tulang bahu kanan setelah bersenggolan dengan rekan timnya sendiri, Marco Bezzecchi. Kecelakaan itu bukan sekedar insiden biasa. Ini menandai titik balik yang membuka arah musim sang juara dunia. Benturan keras di tikungan cepat Motegi membuat Martin terlempar dari motornya dengan kecepatan tinggi. Diagnosis medis kemudian memastikan fraktur tulang selangka dan kerusakan jaringan bahu yang memaksanya segera naik ke meja operasi. Bagi pembalap sekuat dan secepat Martin, cedera ini bukan hanya soal rasa sakit, tapi juga beban mental dan kehilangan momentum. Kehilangan sensasi kompetisi dan juga harus menyaksikan rivalnya terus melaju di lintasan. Setelah operasi berjalan sukses, Martin memulai proses rehabilitasi panjang dengan pengawasan tim medis Aprilia. Dia menjalani sesi terapi rutin, latihan kekuatan bahu, dan penyesuaian kebugaran agar bisa kembali fit sebelum musim berakhir. Namun, meski menunjukkan kemajuan positif, Martin mengonfirmasi bahwa dirinya belum siap untuk turun di Grand Prix Portugal akhir pekan ini. Keputusan itu diambil demi menghindari resiko kambuhnya cedera, sekaligus memastikan dia benar-benar pulih sebelum comeback di seri pamungkas Valencia, tempat dia berharap bisa mengakhiri musim dengan penuh kebanggaan. Bagi Martin, ini bukan sekedar perjuangan melawan cedera, tapi juga ujian karakter. Seorang juara sejati tak hanya diukur dari seberapa cepat dia menang, tapi seberapa kuat dia bangkit ketika terjatuh. Martin menyadari bahwa memaksakan diri hanya akan memperburuk situasi, terlebih di tahap karirnya yang tengah menanjak menuju masa depan yang lebih besar. Situasi ini juga menimbulkan spekulasi soal masa depannya di MotoGP. Meski kontraknya dengan Aprilia masih berlaku, beberapa sumber dalam pedok menyebutkan bahwa cedera ini bisa berdampak pada rencana jangka panjangnya, terutama dalam konteks adaptasi terhadap pengembangan motor baru untuk musim depan. Aprilia yang sedang bekerja keras memanfaatkan status konsesi mereka hingga 2026 harus menunda sebagian pengujian yang seharusnya dijalankan bersama sang juara dunia. Namun, satu yang pasti, Martin tidak menyerah. Dia tetap aktif memantau perkembangan tim, terlibat dalam rapat teknis, dan bahkan memberikan masukan terhadap arah pengembangan RSGP dari rumah sakit dan pusat rehabilitasi. Dedikasinya menunjukkan betapa seriusnya dia terhadap proyek Aprilia, sekaligus betapa besar tekadnya untuk kembali kuat. Saya tahu ini bukan akhir pekan yang saya inginkan untuk musim ini, tapi saya memilih pulih dengan benar-benar agar bisa kembali dalam kondisi terbaik. Saya ingin menutup tahun ini di Valencia dengan cara yang layak, di atas motor, bukan di ruang perawatan. Kini, dengan 2 seri tersisa, fokus Martin sepenuhnya tertuju pada pemulihan dan kesiapan mental. Dia ingin memastikan dirinya fit, siap bertarung untuk menjadi bagian proyek ambisius Aprilia musim 2026. Berita ketiga, ada Ducati nih yang mulai meremehkan Pecco Bagnaia. Musim 2025 yang seharusnya menjadi puncak kejayaan bagi Ducati justru berakhir dengan nada pahit. Setelah meraih gelar dunia bersama Marc Marquez di Grand Prix Jepang, gelar kelas utama ke-7 dalam karirnya dan yang pertama sebagai pembalap pabrikan Ducati, tim asal Bologna kini menghadapi situasi sulit akibat cedera baru serius yang menimpa sang juara dunia. Bagi Ducati, kehilangan Marc Marquez bukan hanya kehilangan pembalap utama, tapi juga kehilangan arah dalam proyek pengembangan motor untuk musim 2026. Cedera yang dialami Marc Marquez datang di saat yang tidak tepat. Tepat ketika Ducati berencana menggunakan sisa balapan 2025 sebagai ajang uji coba komponen baru untuk motor generasi berikutnya. Manajer umum Ducati, Gigi D'Aligna, tidak menutupi rasa frustasinya terhadap situasi ini. Dalam wawancaranya dengan situs resmi MotoGP, dia menegaskan bahwa absennya Marc Marquez menjadi hambatan besar terhadap rencana besar Ducati untuk masa depan.
Yang pasti dia sangat tidak beruntung, karena itu bukan sepenuhnya kesalahannya. Namun dalam dunia balap, hal ini bisa saja terjadi. Marc Marquez tahu dia harus menerima situasi ini dan menjalani pemulihan yang masuk akal. Sebelum kecelakaan, rencananya adalah mencoba mengembangkan sesuatu selama balapan terakhir tahun ini. Saat ini, hal itu tidak mungkin. Inilah masalah utama dari kecelakaan ini. Kecelakaan yang menimpa Marc Marquez terjadi di Grand Prix Indonesia. Setelah insiden dengan pembalap Aprilia Marco Bezzecchi di tikungan pertama lap pembuka. Benturan keras itu menyebabkan cedera bahu kanan yang parah dan membutuhkan operasi besar. Sejak saat itu, Marc Marquez absen dari seluruh rangkaian balapan tersisa, termasuk uji coba pasca musim di Valencia, yang sejatinya merupakan momen penting bagi Ducati untuk memulai menguji prototipe 2026. Absennya Marc Marquez menjadi pukulan besar karena perannya di dalam tim tidak hanya sebagai pembalap cepat, tapi juga pengarah teknis utama dalam pengembangan Desmos edisi. Sejak bergabung dengan Ducati, Marquez dikenal memberikan umpan balik yang sangat presisi terhadap perilaku motor, membantu tim memahami area yang perlu ditingkatkan, baik dari sisi aerodinamika, stabilitas, maupun karakter mesin. Daliknya, beberapa kali menyebutkan bahwa kontribusi teknis Marc Marquez sangat krusial dalam membawa motor Ducati ke level yang lebih kompetitif. Kini, dengan proyek 2026 yang sangat bergantung pada arah pengembangan mesin baru dan paket aero generasi berikutnya, absennya Marc Marquez memaksa Ducati menunda sebagian besar program riset yang sudah dijadwalkan sejak pertengahan tahun. Ducati juga tidak bisa sepenuhnya mengandalkan Pecco Bagnaia untuk menjalankan peran pengujian, karena performa juara dunia 2 kali itu dinilai tidak terlalu stabil sejak paruh kedua musim. Beberapa kali Bagnaia kehilangan ritme balapan akibat masalah grip dan keausan ban, yang justru menjadi fokus utama pengembangan untuk musim depan. Sebagai langkah darurat, Ducati akhirnya memutuskan untuk memanggil bintang Superbike, yaitu Nicolo Bulega, untuk menggantikan Marc Marquez 2 putaran terakhir musim ini, yaitu Portugal dan Valencia. Meski Bulega memiliki potensi besar dan pengalaman mengesankan di Superbike, perannya di 2 balapan ini bisa bersifat sementara, mengisi kekosongan tanpa bisa menggantikan kualitas masukan teknis yang biasa diberikan oleh Marc Marquez. Hingga kini, belum ada kepastian kapan Marc Marquez akan kembali. Direktur medis MotoGP, Dr. Angel Charte, menyebutkan bahwa pembalap Spanyol itu baru akan diizinkan turun ke lintasan jika sudah benar-benar pulih 100%. Artinya Ducati harus menjalani tahap awal proyek 2026 tanpa sosok yang menjadi pusat arah pengembangan. Situasi ini menjadi ujian berat bagi Gigi Dall'Igna dan timnya. Di satu sisi, Ducati mencapai puncak prestasi dengan membawa Marc Marquez kembali ke tahta dunia. Namun di sisi lain, mereka kini kehilangan elemen penting dalam upaya membangun motor baru untuk musim berikutnya. Bagi Dall'Igna, cedera ini bukan sekedar kehilangan pembalap juara, melainkan juga kehilangan momentum dalam proyek teknis terbesar Ducati menjelang era regulasi baru MotoGP.